Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah bertakwa salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan seorang khatib di dalam tiap-tiap Jumatnya. Maka dalam kesempatan ini saya juga mengajak jamaah, teruslah kita senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata para ulama, ikhtiar takwa ini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Tapi takwa itu adalah intinya takut kepada Allah. Oleh karena itu, setiap Jumat kita hadir melakukan sholat Jumat, meskipun ini perintah Allah yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah berkumandang azan Jumat, telah masuk waktu sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu datang ke masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan sholat Jumat, untuk mendengarkan khutbah Jumat. Fas'au ila zikrillah, zalikum khairul lakum, dan itu lebih baik buat kalian. Sepenting apapun urusan di luar sana, sholat Jumat itu lebih penting. Seberuntung apapun dagangan dan bisnis kalian di luar sana, ini lebih beruntung. Dan seterusnya apabila kamu mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, di mana letak beruntungnya sholat Jumat ini? Letak beruntungnya adalah bertambahnya iman dan takwa kita. Pertanyaannya, di antara kita banyak yang sudah berusia di atas 40 tahun. Sudah berapa kali kita sholat Jumat dari mulai kita balik sampai hari ini? Mungkin tidak terhitung banyaknya. Sudahkah bertambah iman dan takwa kita setelah melaksanakan sholat Jumat ini? Padahal setiap Jumat khatib selalu mengatakan, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita. Begitu kita keluar nanti dari masjid ini selesai sholat Jumat, bertambahkah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika itu tidak terjadi, jika iman dan takwa kita tidak berubah ataupun bertambah secara filosof, maka sholat Jumat itu menjadi sia-sia. Memang tidak ada yang sia-sia di dalam Islam. Semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan dari khutbah Jumat atau sholat Jumat yang kita hadiri ini adalah, pertama, untuk kita bersilaturahmi sejumat sekali. Yang kedua, untuk kita thalabul ilmi,
mendengarkan apa yang disampaikan khotib setiap Jumatnya. Ada yang kita bawa pulang setelah sholat Jumat ini untuk kita bicarakan kepada anak dan istri kita. Artinya bertambah ilmu kita untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari setiap sholat Jumat dengarkan apa yang disampaikan khotib setiap Jumat itu. Bagaimana cara mendengarkannya? Artinya jangan tidur waktu sholat Jumat. Sholat Jumat itu memang terkadang godaannya luar biasa. Artinya tidak di masjid, kita di rumah berbaring di kasur yang empuk pun terkadang kita tidak bisa tidur. Anehnya di dalam masjid kita duduk, kita bisa tertidur. Itu adalah bagian-bagian dari godaan syaitan yang harus kita lawan. Dan jangan diikuti godaan-godaan syaitan itu, karena memang luar biasa setiap sholat Jumat godaan mengantuk itu luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman pada kita, jika kita mengantuk sholat Jumat maka berpindah tempat duduk, kata para ulama. Jika masih mengantuk, perbaharui wudhu. Artinya jangan diikuti godaan-godaan syaitan itu, supaya hikmah dan tujuan sholat Jumat itu tercapai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini saya ingin membahas suatu hadis, yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini secara usia jauh lebih tua dari Rasulullah. Lebih kurang 5 tahun usianya lebih tua dari Rasulullah. Tapi beliau, meskipun secara usia beliau lebih tua, tapi beliau tetap meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak gengsi meskipun usianya lebih tua. Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita. Karena meskipun kita tua, kita jangan malu meminta pendapat kepada yang lebih muda. Sebagaimana yang dicontohkan sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari ini. Beliau adalah seorang yang juhud, dan sangkinkan juhudnya beliau, salah satu sahabat yang berdoa kepada Allah supaya minta miskin, nggak berani minta kaya. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nabbi'ni syai'in yuqarrini ilal jannah wa yuba'idni minan nar." Ya Rasulullah, kata Abu Dzar Al-Ghifari, beri saya nasihat ya Rasulullah, yang nasihat itu dapat mendekatkanku ke surganya Allah, dan dapat juga nasihat itu menjauhkanku dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah permintaan yang sepertinya sangat simpel. Minta bagaimana supaya kita terhindar dari neraka, dan minta bagaimana caranya supaya mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia, yang dimuliakan yang maha mulia, seorang yang agung yang diagungkan yang maha agung, seorang yang besar yang dibesarkan yang maha besar. Sangat paham karakter-karakter para sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang 3 nasihat ini juga insya Allah akan bermanfaat buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 3 nasihat ini juga apabila kita amalkan, insya Allah kita juga terhindar dari siksa-siksa api neraka, dan insya Allah akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nasihat yang pertama yang diberikan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang seyogyanya nasihat ini juga diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Kata Rasulullah, yang pertama adalah bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Memang secara kalimat ini adalah sangat singkat,
Kira-kira takut sama Allah. Ojo neko-neko kata orang Jawa. Jangan macam-macam. Takutlah, ittaqillah haitsuma kunta. Apabila diilustrasikan jamaah sekalian, jika kita seandainya bekerja di sebuah instansi, di sebuah kantor, kemudian di kantor itu banyak sekali CCTV di setiap sudut, di setiap ruangan, tentunya begitu ada CCTV, ada pengawasan, maka kita bekerja tidak akan berani macam-macam dalam bekerja. Maka dalil yang disampaikan, nasihat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, seolah-olah kalian itu setiap waktu diawasi oleh Allah. Perintah diperhatikan oleh Allah, minimal diperhatikan oleh malaikat-malaikatnya Allah, kiraman katibin, yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Maka ittaqillah, takut kepada Allah. Betapa banyak di antara kita sekarang ini tidak ada lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada pimpinan, takutnya kepada atasan, takutnya kepada manusia. Masya Allah. Bagaimana kita mau masuk ke surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah? Tidak ada ketakutan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan takut, berakhlak saja kepada Allah tidak. Contoh, kita di dalam sholat, di dalam sholat kita berbicara dan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab kita berbicara kepada Allah, adab kita ngobrol dengan Allah di dalam sholat. Jauh lebih baik adab kita berbicara kepada orang yang lebih di atas kita. Andai kita ilustrasikan kembali, umpama kita mengobrol dengan seorang presiden, ngobrol dengan seorang gubernur, atau mungkin ngobrol dengan seorang wali kota, atau siapapun yang menurut kita beliau atau mereka itu orang-orang yang mulia. Jangankan untuk batuk dan bersin, menguap saja kita tidak berani jamaah. Menguap kita tidak berani, kita tahan setahan-tahannya, artinya tidak enak. Begitu kita berbicara dengan Allah, ngobrol dengan Allah di dalam sholat, kita nguap senguap-nguapnya, batuk sebatuk-batuknya, bersin pun mungkin seenak-enaknya. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah, jangan masuk ke dalam ittaqillah, jangan masuk kepada takut kepada Allah. Akhlak kita berbicara kepada Allah saja kita tidak perhatikan. Oleh karena itu, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah jika itu kalian lakukan, jika itu kamu lakukan, kata Rasulullah, niscaya kamu akan terhindar dari siksanya api neraka dan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang seyogyanya nasihat ini juga diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata Rasulullah, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya ia akan menghapusnya. Makna daripada hadis ini jamaah sekalian, kita manusia ini adalah bersifat baharu yang tidak luput dari kekhilafan maupun dosa. Tidak ada yang kita bersih dari dosa dan kesalahan. Namun jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan dan menasihati kita, jika kita terkhilaf, terlanjur berbuat suatu kesalahan, maka imbangilah dengan sebuah kebaikan. Bukankah jamaah sekalian bagaimana hebatnya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah ini? Di mana letak hebatnya? Kalau umat-umat zaman dahulu, kalau mereka berbuat suatu kebaikan, maka diganjari Allah satu pahala. Mereka berbuat satu keburukan, diganjari Allah satu dosa. Tetapi kita istimewanya jamaah sekalian, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita buat satu kebaikan, diganjari Allah seminimal-minimalnya 10 kali pahala. 10 pahala. Kalau kita bersedekah, dikasih Allah ganjaran janji Allah seminimal-minimalnya 700 kali lipat pahala. Nah, andai jika bicara matematika dan hitung-hitungan,
kita berbuat satu kebaikan hari ini, maka diganjari Allah 10 pahala. Lalu kita melakukan 9 keburukan, diganjari Allah 9 dosa. Maka secara matematikanya kita masih mempunyai keuntungan 1 pahala. Jika seandainya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nanti di akhirat ditimbang dan dimizan, ternyata lebih banyak amal buruknya, maka sangat parahlah kita sebagai umat Rasulullah. Artinya kita benar-benar tidak ada kebaikan di muka bumi ini. Maka disitulah jika dihitung secara matematikanya, kata Rasulullah, imbangi perbuatan burukmu dengan perbuatan amal baikmu. Kemudian yang terakhir, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang seyogyanya juga nasihat ini buat kita umat Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqi hasan. Kata Rasulullah, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak yang baik adalah menunjukkan bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan saya sudah beriman, saya sudah bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, akhlak kita belum baik. Orang yang beriman, yang bertakwa, insya Allah akhlaknya akan baik. Jangan katakan kita berakhlak kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita masih temperamen, kita masih gampang marah, kita mempunyai kesombongan. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang bersodakoh, jangankan bersodakoh harta, bersodakoh senyum saja susah. Padahal senyum itu tidak bayar. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah? Tapi betapa banyak di antara kita sekarang memang banyak yang senyum, tapi senyum-senyum yang kamuflase, senyum yang dipaksakan, senyum yang terpaksa, senyum yang dibuat-buat, dan senyum yang tidak ikhlas dari hati. Padahal senyum yang dimaksud, kata Rasulullah, yang dimaksud sedekah ini adalah senyum yang benar-benar berbekas di hati orang yang kita berikan senyuman. Maka jamaah sekalian, akhlak yang baik adalah bagian dari cara kita untuk dekat kepada surganya Allah dan menjauhkan kita dari siksanya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 nasihat Abu Dzar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang tentunya saya sampaikan tadi seyogyanya nasihat yang 3 ini juga buat kita umat Rasulullah. Apabila kita amalkan, kita terhindar dari siksa api neraka. Ini saja dulu 3 nasihat Rasulullah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 nasihat ini bisa kita bawa pulang, yang insya Allah bisa kita amalkan dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selesai pada salat Jumat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
Jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, karena menjadi orang yang bertakwa itu nanti di akhirat akan masuk surga tanpa hisab. Tapi sekali lagi, jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, seminimal-minimalnya jangan kalian mati kecuali menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu menjadi orang yang muslim. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.